Tajuk pelajaran Alkitab untuk kali ini, pengakhiran kesuraman bagi Galilea, 24 Januari Ahad 2021. Sekitar tahun 700, lebih kurang 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan, ketika Raja Ahaz telah membuat perundingan dengan Raja Asyur, yaitu Tiglat-Pileser yang ketiga. Sebagai ganjarannya, Raja Tiglat-Pileser mengambil wilayah Galilea dan Transjordania sebagai habuannya. Dan pada waktu itu, akibat daripada rundingan yang silap itu dari Raja Ahaz, banyak tawanan yang dibawa dari wilayah itu diangkut keluar dan dibawa ke tempat-tempat yang lain, seperti contohnya di kota-kota dalam Empire Assyrian Empire pada waktu itu. Yesaya pasal 8 ayat 21, Nabi Yesaya menggambarkan keadaan itu sebagai keadaan yang penuh dengan keputusasaan. Orang-orang yang diangkut itu, orang-orang yang dalam tawanan itu, dalam tawanan Empire Asyur itu, beralih kepada unsur-unsur gaib dan bukan kepada Tuhan yang benar. Dikatakan bahwa mereka menyembah arwah, mereka memanggil arwah-arwah dan berjumpa dengan bomo ahli sihir di dalam kehidupan keagamaan, kepercayaan mereka, dan mereka melupakan Tuhan. Dan dikatakan lagi bahwa mereka sesungguhnya hanya ada kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menghimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Itu dalam Yesaya pasal 8 ayat 22. Pada masa yang sama, Nabi Yesaya memberikan terang pengharapan kepada bangsa ini. Dia telah menyampaikan profesi, nubuatan, apa yang akan terjadi pada waktu itu. Dikatakan akan tiba waktunya apabila bangsa yang berjalan dalam kegelapan itu akan melihat terang yang besar. Yesaya pasal 9 ayat 1. Dan orang-orang dari wilayah Galilea khususnya akan menerima berkat istimewa terang besar itu. Dikatakan bangsa itu akan dilipat gandakan dan mereka akan bersukacita karena Tuhan akan mematahkan kuk yang menekannya. Yesaya 9 ayat 3. Nubuatan Yesaya ini telah digenapi dan tercatat dalam Matius pasal yang keempat. Kalau kita lihat di ayat yang ke-12, pada ketika itu Yohanes Pembaptis telah ditangkap dan dipenjarakan. Ayat 12 mengatakan Yesus pun pergi ke Galilea. Dia tidak tinggal di Nazaret tetapi di Kapernaum, sebuah kota di pinggir laut Galilea, di kawasan Zebulon dan Naftali. Dengan demikian terlaksanalah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Bangsa yang hidup dalam kegelapan telah melihat cahaya yang gemilang. Bagi mereka yang tinggal di negeri yang di bawah bayangan maut, cahaya telah bersinar. Ayat ke-17 mencatatkan seperti ini. Yesus pun mula menyampaikan perkabarannya, bertobatlah karena kerajaan surga hampir tiba. Di ayat yang ke-23 mencatatkan juga seperti demikian. Yesus menjelajah ke serata Galilea. Dia mengajar di Saumaa, di sinagog, dan menyampaikan Injil kerajaan Allah serta menyembuhkan semua jenis penyakit dan kesakitan dalam kalangan mereka. Berita tentang Yesus tersebar di seluruh Syria. Maka ramailah orang yang menanggung pelbagai penyakit dan penderitaan, yang dirasuk oleh roh iblis, yang menghidap penyakit gila babi, dan yang lumpuh dibawa kepadanya disembuhkan olehnya. Ramai sekali orang yang mengikutnya dari Galilea dan Decapolis, ataupun bermaksud 10 kota,
dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari kawasan di seberang Yordan. Saudaraku, Alkitab menyampaikan perkabarannya dengan cara yang sangat menarik sekali. Kita melihat di sini satu contoh yang sempurna bagaimana Alkitab mengambil peristiwa-peristiwa yang berlaku di zaman Perjanjian Lama dan menggunakannya untuk menyatakan perkara yang akan berlaku pada zaman Perjanjian yang baru, Perjanjian Baru. Tuhan menggabungkan image-image Perjanjian Lama untuk menyatakan perkabaran di Perjanjian Baru. Saudaraku, dia juga menggunakan Matius pasal 24 yang peristiwa yang benar-benar terjadi di tahun 70 Masehi yang menggambarkan kehancuran akhir dunia ini. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, sekiranya ada orang bertanya kepada Anda pada hari ini, dari apakah Yesus telah membebaskan Anda? Dan apa kiranya jawaban Anda? Apakah kesaksian pribadi yang dapat Anda berikan mengenai kuasa Kristus dalam hidup Anda? Tuhan memberkati Anda bersama firman Tuhan setiap